Loh. Mereka Hirara. Hiraranya Fanny Barats kah? langsung di sini. Atau Fanny-nya nanti ambil dulu Bellerik ya sama Barats. Barats ya. Entah kenapa ketika digunakan oleh tim perwakilan MPL ID kok kayak beda ya. Baratsnya. Barats atau ini Bellerik. Bellerik yang berbeda. Apa memang dua hero ini di tangan tim Indonesia berbeda? Pendekatannya ke Keyboy sih. Aku Barats. Barats. Ya Barats. Fanny. Barats langsung keluar ya. Ya, ini worst things yang bakal keluar dari Aurora adalah Chow. Dan Eudora nggak? Aku malah berpikir ke XP-nya sih paling. Oh, ini seharusnya keduanya udah sadar sama-sama betul, tinggal Aurora harusnya sadar mereka nge-pick Hirara, otomatis Fanny akan diambil. Begitu pula dengan Onyx. Oke, sekarang gimana cara ngelawan Hirara? Iya, Pak, yang saling difokusin menjawab untuk dulu. ngelawan Hirara tuh sebenarnya apa sih? Ya ini pakein Barats hero-hero yang nyebelin, yang di depan gitu kan. Yang nanti bikin chaotic untuk team fight. Yang rusak momen lah. Yang rusak momen. Main pick off juga bisa kan soalnya Barats. Tuh telan satu. Lihat dulu hero-nya yang bakal keluar. Uranus ternyata bersama Chow. Waduh, combo Chow Hirara ya. Early game. Hero terbaik yang mungkin bisa keluar di sini mungkin Harit. Kenapa langsung ke Harit, Pe? Strong lane bude buat Kelranya. Jadi nanti Fanny-nya bakal main team play kayak biasa, di enable sedemikian rupa. Fokusin untuk biar bisa mandiri juga, biar kuat juga untuk Mid goldnya. game-nya, iya, mid game-nya yang penting. Atau kalau emang mau main late game ya cari hero-hero yang kayak tadi kayak Granger gitu. Tapi di game ini kayaknya opsionalnya cukup berbahaya karena ada Hirara aja sih. Atau mau ambil midnya dulu karena kan opsi dari arah Vexana dan juga Eudora ini kan masih terbuka kan untuk nge-stop kayak Uranus, Chow-nya. Aku lupa, aku udah kayak aku nggak mau ingat soal Eudora. Siapa ya Oh Valen ya malah ya. Siapa Eudora? Hero 2000 ya. Aku lupa. Nggak boleh gitu gold shaming. Iya, masa bener. karena murah gold gem. Ya benar sih. Karena Benefit bilang benar. Iya juga. Cuma maksudnya kan banyak orang juga yang kejebak nih sama meta FOMO ini kan. Eudora nyebelin ini. Kayak dipakai sama lawan dari tim MPL Indo. Menang. Tiba-tiba dipakai sama perwakilan kita. Kalah. Wah, anginnya Apa ya? nggak pas ya. Gitu makanya. Oke. Tapi Valentina udah diambil oleh tim Onyx. Dia bisa juga. Ini pilihan Valentina di sini untuk Onyx pilihan yang aman bukan? Pilihan yang lagi-lagi ya paling ya main safe bener. Yang Bude bilang. Makanya tadi kan ada beberapa opsi sebenarnya masih bisa dibawakan. Tapi mereka memilih Valentina dulu. Mungkin dengan tujuan nanti kalau misalkan ada hero-hero kayak Cloud gitu. Bisa dijawab dengan adanya Valentina. Tetap bisa dikasih dealt damage. Iya. Luoi ditutup. Mobilitasnya juga oke ya buat Valentina, terutama di arah early game buat mainnya. Kalau misalnya Rusa nanti dengan roamer yang mungkin aktif juga karena sejauh ini kan roamer-roamernya belum di-ban juga. Bahkan opsi ke arah Bellerik pun masih tersedia di sana. Ya menurutku balik lagi sih bermain dengan ini game kelima ya. Orang kan rata-rata pada main safe kan. Iya. Enggak dengan dua tim ini ternyata. Dua tim ini maunya main resiko. Hirara main dengan resiko, Fanny juga main dengan resiko. Sama 50-50 sebenarnya. Wah tapi tutup dulu Melisanya supaya nggak bisa ngeganggu hero-hero yang emang dive in ya mendekat. Kayak Fanny, Barats. Setidaknya lebih aman buat sekarang. Moskov? Moskov kayaknya yang butuh malah Aurora Bude. Iya. Karena biarin aja sebenarnya. Kalau emang nanti dipegang sama Onyx malah temponya takut menurun kan. Cuma kalau emang nanti ternyata Onyx pick 4 adalah Moskov, berarti Moskovnya bakal Moskov ganggu pakai SOD doang nih. Karena 4-nya harusnya udah kuat. Tapi balik lagi strong lane. Aku tetap di komposisi strong lane karena mau gimana pun Fanny ini lebih enak kalau gold lanernya juga mandiri. Oke. Untuk menyamankan 3 pilihan mereka, strong lane 1 nih. Sesuai yang KB bayangkan. Harit masih. Masih kebuka. Sih, ya, Harit. Dak dikduk. Tegang ya di sini ya. Tarik napas guys, tarik napas. Soalnya game terakhir nih Bude nih. Tiba-tiba tenang di ruangan. Iya dan Iya, roamernya makanya. juga belum kebuka kan. Harit, strong lane is okay, Kencana. Udah strong lane. Udah. Nah ini kan Bude, dia udah expect bahwa lawannya adalah Cloud, makanya pakai Valentina biar tetap bisa deal damage. Eudora masih ya Bang Abe. Wah masih Eudora. tenang, yang bawa Eudora kalah. Oh gitu ya, benar. Iya tenang aja. Dari kemarin. Dari kemarin gitu sih, klinik. Tapi pilihan dengan 5 hero dari tim Aurora seperti ini. Well,
Ini kayak beda dari Aurora biasanya nggak sih? Ya. Jadi kayak mereka bener-bener pengen coba satu hal yang baru di sini. Kalau aku balik lagi sih, karena si Gibum kan udah lumayan sering main fighter ya. Ya kali aja di game yang kelima ini lupa cara main Trinity gimana, Harapannya sih farming begitu dan segala ya. macamnya. Ya itu mungkin. Karena ya balik lagi sih, ini kan Harit ya, strong lane. Iya. Harus minimal mengimbangi juga karena Cloud nanti di level 4 punya Blazing Duetnya bakal ngerepotin. Dan kalau udah selesai dengan Winter Crown, Haritnya bakal kocar kacir. Jadi emang harus menekan dari awal. Tetap pohon ya. Baik. Mhm. Aksi reaksi. Aksi reaksi. Dan bagaimana Onyx bisa bereaksi dengan Hirara Chow gerakan awal nih? Counter setup sih berarti gue deh. Anggap Chow-nya main galak nih ya kan. Ya berarti Belericnya flicker nanti agar bisa menghentikan gerakan Chow dan juga Hirara barengan. Baru nanti Fanny tinggal sasat. Pokoknya semangat Onyx. Iya. Let's go. Mereka punya banyak jawaban sih, harusnya dengan banyak efek sisi yang ya ada segudang lah di Belleric, Valentina, bahkan di Barat pun ada kan untuk nangkep siapapun itu. Yes, mereka sudah punya jawabannya. Dan apa kunci terpenting di di game terakhir, Be? Tenang. Tenang. Namun Parcaster, kalian gak bisa tenang. Pecahkan Land of Down bersama Ranger Mas dan juga All. Terima kasih banyak Bude. Tapi ingat, walaupun kalian di Jakarta, dimanapun, tempelkan tangan kalian ke layar kaca. Mari kita berdoa bersama-sama di match point kali ini. Gitu ya. Mari memberikan semangat untuk Onyx. Perwakilan satu-satunya yang tersisa. Tempelkan, salurkan tenaga kalian. Let's go to the land of down. Kayak soundboard tuh ya, let's go! Oke tapi by draft gue suka banget untuk draftnya Onyx Bang Uji. Ya, jujur, di Belleric terakhir gue langsung sip Sip, pakai telur. itu juga bisa ngejawab nanti untuk Cloud yang masuk ya kan. Bahkan cukup loncat juga bisa mas. Itu dia ya. Oke, kesempatan masih menjadi 50-50 harusnya untuk keduanya juga. Karena sekarang kita dibawa ke game yang kelima, Iya. match point, dan Rosa sudah mulai mencari agresivitas yang dia inginkan. Disetrum langsung ya. Tapi di sini tadi kita sempat melihat di mana Natsuko dengan posisi dari Haritnya. Dan itu berada cukup dalam ya, jangan sampai ini terlalu dalam juga. Oke. Jadi berbahaya. Dan yang mungkin punya keunggulan adalah balik lagi, Cloud-nya secara tidak langsung sudah ditutup oleh Kimoy. Iya. Even nanti beneran ketutup atau enggak, tapi secara nggak langsung match up-nya udah ketutup di sini. Alright. Tapi yang kita lihat ya, ini Rosa lagi nemenin TNZ buat farming. Dia cicilin terus-menerus juga. Tuh lihat ditempelin loh, bahkan dari 3 patternnya. Biar nggak dicuri sama Iya Kairi. biar cepet kan, langsung. Dan tentunya kali ini, lihat di depan sana, Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena tahu ada double stun yang bisa membuat dia kena first blood. Jadi lebih baik akan bermain lebih tenang, lebih santai, bahkan Sas juga nggak mau kalah sama Rosa. Ditempel juga pagunya, informasi didapatkan, memilih mundur ke arah belakang, kehilangan satu level, kali ini tertinggal, it's okay, no problem. Lutfi langsung juga melakukan cover terhadap Lunar. Jadi buat kalian semua, kita menuju ke arah game terakhir. Ingat, yang mungkin minus 1 jantung, yang tegang, semangat, langsung di kolom komentar ramaikan absen dulu adik-adik, let's go! Let's go! Dan kita akan lihat bagaimana Fanny dengan turtle pertama harus Oke. bisa didapetin. Ini hal yang sangat bagus loh. Awal yang sangat baik, tapi ingat, jangan lupakan awal yang sangat baik, gak boleh ngebuat mereka terlalu terburu-buru. Karena kadang awal yang sangat baik, suka sedikit kepleset kalau terburu-buru. Oke, pelan-pelan pastinya ya. Jangan lupakan ini match point untuk keduanya juga. Menang semifinal, kalah di game ini ya. Mereka harus angkat koper. Deg-degan. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat banyak ya upaya untuk ngejawab ke arah Fanny itu dengan either itu Kufra, mungkin Chow juga. Tapi tetap gak sih, ini Fanny udah sekelas MSC. Iya, iya. Tapi mereka udah lincah-lincah banget dan susah buat ditangkap. Yes, dan terima kasih banyak yang di kolom komentar. Aku semangat langsung Detona! Menutup ke depan, Sas, duel Breaker with Flicker! Berhasil melakukan 1 poin kill, first blood di tangan Kairi, lihat! What a steal, Kemal! Berhasil mendapatkan first blood dan bahkan poin kill tambahan Kairi. Mencoba diselamatkan, tapi sayang sekali burst damage dari Lunar. Meledakkan seorang Kairi. Karena gak ada energi lagi untuk dia bisa kabur ke arah belakang, Wah itu dia sambutan yang bagus banget dari Sans. Dia langsung flicker ke depan, dia udah siap IMU-nya terhadap The Way of the Dragon. Menyambut Detona's Welcome yang langsung menuju ke arah Rosa. Karena Rosa juga flicker, dia nggak ada respon juga untuk nge-immune. Memang masuk, Kairi mengincar lagi poin kill, TNZ, Rosa tumbang.
Tapi masalahnya Kairinya juga terpegang. Yes. Wah, tukar 2. Itu dia, gila Sans. Dan lihat, langsung tendangan Duel of Dragon from Sans. Cuma tadi mungkin menurut gua untuk mendapatkan Lunar kayaknya nggak wise. Mundur kayaknya lebih ini sih all proper. Tadi masih ada satu steel kabel terakhir. Ya. Oke. Ini dia. Arli yang begitu baik juga diperlihatkan oleh Onyx ya. Belum lagi nanti yang kalau misalkan team fight 5 versus 5. Oke. Ini Kiboy bakal jadi sebuah masalah juga nantinya. Tapi masalahnya sekarang Pagu sudah mulai mengincar ke arah Kelra. Tenang aja, masih ada Purify. Harusnya nggak akan bergerak lebih jauh lagi. TNC, Skypierce selesai. Akankah ini menjadi sebuah sulutan untuk Aurora bermain jauh lebih agresif dengan Skypierce yang dimiliki? Jangan terlalu tergesa-gesa. Mainin tempo yang santai, tenang lagi. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Sans masih menunggu ultimate apa yang akan diambil. Harusnya kalau mau melakukan inisiat lagi ke arah Pagu, tapi ya itu dia. Dia inisiat lagi. Apakah kita detikannya cukup dengan adanya flicker yang masih cooldown? Ya, ini Lunar juga ada bonyok ya. Dimakan. Oh, langsung ditendang nih harusnya. Dan itu dia bakal coba dikoment atau tidak. Kairi menuju ke arah belakang. Permasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba menghajar balik dan Dianze berhasil mendapatkan satu buah tartu dan Blast dan Transege Bomb. Memborong-borong akan permasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata mereka masih bertahan hanya Kiboy yang tertakedown. Masih mau lebih dari Kelra. Di-immune oleh TNC. Dan akhirnya permasukan dari tim Onyx. Mereka harus kehilangan Kiboy. Meskipun begitu 1 untuk 1 udah cukup sih. Udah cukup, tapi masalahnya turtle-nya jadi milik Aurora. Dan sekarang Onyx mereka bakal coba untuk mencari si Gibum harusnya. Karena Kelranya juga akan langsung mendorong. Oke, mulai mendorong, mencoba untuk sedikit lebih agresif dari seorang Kelra. Si Gibum, tapi tadi Blazing Blade bagus banget. Dan Kelra di sini bakal menjadi 1 buah poin tambahan. Sabar dari Purify-nya. Memastikan Rosa menjadi target yang berbeda. Lihat Sans ke arah belakang. Petir bukan sembarang petir. Tapi sayang sekali nggak ada yang berada di area tersebut. Tapi invasi yang dilakukan Aurora. Agresivitasnya gagal. Upaya mencari ya untuk recall-nya digagalkan ternyata nyaris kurang kiri dikit. Oke, Kairi langsung melakukan respon terhadap seorang TNC. One by one situation depan sana. Lutfi juga tidak mau terlalu terburu-buru dan memastikan kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka di arah bottom lane gagal untuk dapetin turret say thanks to Lunar. Ya tapi tipis banget sih sebenarnya ya. Dicolek juga harusnya itu bakal hancur. Atasnya masih bisa ditanggulangi, diusir mundur dengan adanya Kairi juga yang langsung terbang ya, bukan berjalan lagi. Kira-kira tapi bottom lane-nya rame. Tapi di cover oleh Kiboy. Kiboy nggak peduli dengan turret karena lebih penting Kelra. Kalau turret masih bisa dihadapi dan Sans kali ini berhasil menghindar dengan adanya flicker di depan sana. Kairi terdistract dan Purple Blood masih berhasil diselamatkan oleh Kairi tanpa adanya para pasukan tim Onyx yang kehilangan nyawa. Iya, itu adu retri tadi ya. Untuknya masih bisa didapetin juga sama Kairi untuk bensin utama dari seorang Fanny. Oke. Walaupun memang ada jual beli serangan, kita lihat tukar menukar juga dari segi turretnya sekarang masih jadi imbang. Goldnya tarik menarik dan ini dia vibes game penentuan yang benar-benar udah jadi hidup dan mati nih. Dan ini cukup menarik di mana vibes penentuan biasanya agak lebih pasif, lebih tenang, lebih hati-hati lebih turn down. Tapi kali ini mereka semua agresif karena mereka tahu kemampuan mereka masing-masing. Iya, sama-sama bermain galak. Tapi lihat damage dari Kelra juga udah ngebuat dari si Gibum harus memperhatikan kembali bagaimana burst damage-nya. Sementara Lunar sudah memegang ke area dari turtle-nya. Sudah ada Lutfi di depan, tapi lihat 3 pemain dari Onyx. Kayaknya targetnya ke arah Rosa deh. Makanya Kairi masih terdiam di depan sana. Lihat Rosa terlihat posisi dan Redri mencoba Kairi. Berhasil di steal Daytona. Target menuju ke arah Rosa. Dan instant kill. 2 tim yang berbeda. Pagu bakal coba di zoning out. Dan Kairi berhasil mendapatkan point kill. Atas Pagu bersama dengan Kelra. Onyx mendominasi untuk Turtle yang terakhir. Wah, itu dia. Turtle-nya didapatkan, 2 poin kill mereka dapatkan juga tanpa ada pertukaran sama sekali. Dan outer middle turret sekarang sudah berhasil untuk digempur di tangan Onyx. Ini dia, hawa angin yang sangat-sangat segar sedang berhembus untuk Onyx dan kita intip dari segi replaynya. Pagunya terpisah, ini sebenarnya udah beres ya dari fight di Turtle-nya. Tapi retribution dari Kairi yang dapetin Turtle juga ini menjadi sebuah momentum sih. Ya, tapi jangan ke bawah hype. Oh iya benar. Balik lagi. Tone down. Turn down, kalem, 1000 gold itu masih bisa dibalikin, apalagi ini early game. Jangan lupakan kita menghadapi sosok dari Eudora dan juga Claude. Ya, dan jangan sampai lepas pressure Jangan sebenarnya. sampai lepas pressure, itu penting banget. Langsung menuju ke arah belakang, surprise ke arah belakang dan instant kill! Sigi Boom tertinggal di depan sana, Kairi dapetin double kill, menuju ke arah belakang. Dan lihat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk dapat satu lagi, boy!
membuat TNC ter-takedown. Duel Dragon gak bisa menghentikan sosok dan Mediok from Kairi. Mediok dari seorang Fanny di tangan Kairi. Dan ini dia wipe out di tangan Onyx. Yang benar-benar menjadi sebuah pembeda gebrakan di game yang terakhir. Ini ngebuat dari Aurora juga sulit untuk berkutik in and out. Dibalikin, ini loh rasanya di dive in. Yes, ini rasanya di ejam-ejam, Tapi jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak boleh terpeleset. Mendapatkan power kill yang banyak dan power shutdown juga tinggi nampaknya. Lord bisa menjadi sebuah acuan. Targeting utama Onyx harus fokus, karena source skill lumayan cukup banyak keluar tadi. Benar, tapi ya ini juga bakal delay dulu harusnya. Yes. Eksekusi menuju ke arah Lordnya sambil menunggu untuk lihat ultimate sekarang udah ready semua juga. Hanya ada menunggu untuk purify dari Kelranya. Dan again ya, jawaban untuk Chow mengunci ke arah dari Fanny itu nggak selamanya menjadi jawaban pasti. Yes, benar banget. Lihat seluruh dunia yang menyaksikan ini. Benar-benar minus 1 jantung. Di Jakarta, Indonesia maupun yang ada di Turki di sana. Mereka semuanya minus 1 jantung. Yang satu untuk Aurora, yang satu untuk Onyx. For real. For real. Jadi langsung saja kita lihat lob didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di menit yang ke-10. Holy Defense di arah bottom lane sudah tidak ada dan sudah pecah. Alright, Lordnya langsung spawn. Itu sih yang memang udah didorong juga sama TNZ, gak ada kontes yang dilakukan sama Aurora. Balik lagi, dengan mobilitas yang cepat dari Kairi udah bisa langsung menanggulangi agar inner turretnya tidak tersentuh juga. Masih cukup terjaga untuk sekarang dan bahkan sudah mulai ditahan sedikit dari minionnya, dari Lord yang ada di bawah juga. Dan Aurora kembali lagi, defensif high ground mereka sangat-sangat minim. Sangat minim, itu yang mungkin sudah disampaikan sama AO. Burst mereka punya, tapi untuk high ground mereka sangat minim. Ini bisa dibilang para pasukan dari tim Aurora, mereka juga tidak punya power clear cepat seperti Moskov. Karena mereka lebih memilih menuju ke arah Cloud sebagai asuransi late game insurance mereka. Dari bottom lane, Keyboy memberikan Council Gaming menuju ke arah para pasukan dari tim Onyx. Tapi mereka tidak mau terlalu terburu-buru, lebih fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Lihat di depan sana, mereka gagal untuk mendapatkan turret kah? Masih di defense tapi no high ground seperti yang dikatakan Aul. Tapi karena dive in, menuju ke arah Lunar, target utama mereka. Damage sakit, jangan lupakan Pagu udah memberikan Council Gaming. Memilih untuk mundur untuk para pasukan dari tim Onyx. Disengage semua jawaban, tapi TNC gak kuat one battle situation dengan Kairi di arah top lane. Ya harus mundur dan Aurora kali ini kena 3 stunnya tapi nggak masalah. Onyx mereka masih bermain di depan. Lihat damage dari Sans. Wah, ada 6.000 sekarang gold yang dipegang oleh Onyx. Masih ada super wave minion yang bakal Detonanya berhasil mendapatkan 1. Udah karena belakang flicker mau defensif dikeluarkan damage yang pasti yang dapetin Lotpi tapi Blazing dari segi memilang instant kill. Duel tengah dari Pagu nggak bisa menghentikan Kairi. Gimana masih lebih dari Kara. Gagal untuk mendapatkan Pagu baris oke. TNC mundur ke belakang. Kairi ternyata recall-nya nggak sanggup. Dan Kara kali ini menjadi target utama Keyboy Conceal Save the day for this time. Wah, kejar balik yang dilakukan oleh Aurora ternyata langsung dikonsil dan selamat. Onyx, mereka gak mau mengalami kerugian lebih banyak lagi. Pelan-pelan dulu, mereka harus reset dari hype-nya, temponya. Jangan sampai terlalu terburu-buru karena mereka udah punya tabungan dengan 6.300 gold. Dan 1 base bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan juga. Tenang dulu, Tenang, gak ada bensin, jangan sampai greedy seperti tadi nolatnya. Sabar, minus 1 jantung, dengkul udah mulai lemes, gemeter, sikut juga. Udah sulit untuk berdiri. Ini udah kayak kelayang-kelayang. Iya. Dan tentunya kita bisa melihat para pasukan dari tim Onyx mereka pressure lagi ke arah jungle yang dimiliki dari tim Aurora. Dan ini kalau tim fight di sini, ini cukup menguntungkan untuk Onyx. Oke. Kalau mereka mau kontes di sini, ini menguntungkan untuk Onyx. Oke. Pelan-pelan lagi. Onyx juga nggak mau melepaskan bagaimana pressure yang sedang mereka pegang. Mereka bakal tetap menginvade. Akan tetap pastinya memberikan gertakan demi gertakan agar Aurora tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Sembari menunggu untuk next Lord yang akan muncul. Tapi Lutfi sudah ada di depan, udah langsung bisa membuat adanya trademark ya nih. Ya. Dikuasain dulu, diinjak dulu nih. Detona. Tapi lihat Lunar menunjukkan batang hidungnya. Jangan lupakan, wave minion kali ini berbeda sama wave minion sebelumnya. Wave minion kali ini
bener-bener membuat mereka unggul, Ul. Ya. Beda sama di game sebelum ini, Ul. Dan gak ada kontes. Gak ada kontes. Aurora nggak mau terlalu mengambil resiko karena even pun mereka bisa steal, ada chance tersebut, tapi harusnya dari segi team fight ya mereka tidak akan siap sih harusnya. Flicker available for Lutfi. Oke. Flicker available for Kiboy. Dan Dan Sans bisa juga menjadi sebuah inisiator. Kita lihat, kalau masuk mereka dengan timing yang tepat, momentum yang pas, ini mungkin bisa menjadi 2 best turret yang dimiliki Onyx atau bahkan Onyx yang diusir dan mereka hanya mendapatkan 1 best turret. Alright. Dan sekarang sedang membangun serangan bersama dengan Lord yang berjalan di arah bottom lane. Yes, mereka mencoba sedikit demi sedikit mendorong. Super Minion masih regenerasi di arah top dan juga mid lane turret mereka. Di arah bottom lane, Lord bakal coba menjadi distraction. Bahkan diselesaikan dengan sangat cepat. Karena mungkin kita bisa lihat di sini, Lord memang sudah selesai, tapi Minion masih besar. Apakah ini adalah main course-nya, Ul? Bisa jadi, tapi Turret. ternyata pelan-pelan dulu. Turret, Lutfi masih kecil dari the red of Giant Kiboy. Menuju ke backline Rosa tertengok. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil menghilangkan 1 pemain. Para pasukan dari tim Onyx coba untuk menyelesaikan game ini. Damage-nya terlalu sakit, Pagus sangat tumbang. Dan Blast, ini drop si Kimum. Berhasil dihindari, damage dari Kerala terlalu besar. Ditutup oleh Kairi. One last hit, masih selamat. Rose Gold Meteor, save the day Kairi. Oke, pelan-pelan lagi Onyx. Mereka udah cukup untuk bisa menghancurkan 3 base turret. Jangan sampai terlalu overextend dan menjadi punishment demi punishment yang bisa didapatkan oleh Aurora. Oh my god, thank you Aurora. You already show us where. Gak denger. Gak baca, Oh sorry, bukan sorry. gak denger. Sorry, salah ya. Kecepetan. Aduh, bentar ya, ini replaynya dulu. Mencoba untuk masuk tapi dari Rosa yang kena ujung dari Red of Dryad. Dan akhirnya damage dari Kelranya masuk secara optimal. Pagu yang coba lagi buka dari The Wave Dragon justru terpisahkan dari kawanannya. Tenangin lagi, Ul. Tenangin lagi jadi Tenangin jujur. lagi. Kita cek BPM kita berapa ya? Coba, wah gila, gue udah heart rate gue udah 121 tuh. Ya, gue 96 10 menit yang lalu. Sekarang kayak harusnya nambah sih. Iya nih, gue udah nambah tuh. Berapa? 121 tuh. Wow, Anda deg-degan ya? Iya. Saya lihat ini. Mau 171 bahkan. Jangan, Habis jangan. lari, lari, Habis lari. lari itu, Mas. Oke. Calm down. 15 menit. Tapi Onyx masih mencari celah untuk bagaimana bisa mengkonvert keunggulan mereka dengan adanya kemenangan. Pelan-pelan lagi. Nih, 118 BPM gue. Oh kan, gue 121 tuh. Deg-degan jujur, tapi udah mulai masuk TNZ. Dan dibuka juga Magic Sentry-nya, mereveal keberadaan pemain dari Onyx. Dan ya, nggak bisa terlalu lama juga dan harus mundur perlahan. Oke, Magic Sentry dibuka. Tandanya para pasukan dari tim Onyx, mereka bisa melakukan trapping dong di arah top lane. Harusnya. Yes. Oke, udah Apakah mulai itu ada ditabrak. trapping? Itu dia target utama mereka TNC. Langsung ada Immortality. Wrath of Dryad yang gagal untuk mendapatkan siapapun. Mundur ke arah belakang semua jawaban dan Pagu di depan sana. Sudah bakal di-copy dengan IMU. Para pasukan dari tim Onyx mundur dengan perlahan dan Pagunya ponyok. Menandakan kalau Pagu tadi masuk dengan The Way of Dragon pasti ditendang balik sama Sans. Ya, ini damage dari Kelra juga udah benar-benar ngebuat dari Lunar dan Pagunya juga berpikir kembali kalau emang terlalu lama berada di depan menahan damage. Oke, 3 base turret yang sudah tidak ada pastinya ini akan menjadi sebuah masalah untuk Aurora. Walaupun sebenarnya untuk menjalankan lane jauh ini ada Sigibum, tapi Sigibum harus hadir Iya. untuk bisa deliver damage. Ini PR-nya jadi banyak buat Aurora. Tapi Ul ingat, memang Onyx lagi mau leading, Aha. tapi late game dari tim Aurora udah aktif. Dan ingat ini menuju ke menit 17. Jangan sampai terban oleh adanya loh. Oke, Lunarnya udah mulai bonyok sekarang. Dan apa yang dilakukan Kiboy? Kiboy mencoba untuk melakukan flanking. Coba mencari di mana Pagu berada. Supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan. Dan itu dia Detona Lutfi! It's the kill! Rosa for this time! The Way of Dragon menuju ke arah Kairi. Gak bisa menghentikan Kairi dan bahkan Pagu di depan sana. Menjadi point kill. Para pasukan dari tim Onyx menuju ke arah seorang Sigibum. With the crowd! With blasting the wind! Ternyata double kill didapatkan Kera. Dan tersisa Luna dan juga TNC. Oh, harusnya nggak akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi Onyx, mereka mau Masih bola coba B, menuju ke arah TNC. Damage dari Kairi terlalu sakit. Pas damage dan bahkan TNC masih punya immortality-nya pecah.